Selamat sore pemirsa Duta TV. Jumat sore, Jumat Inspirasi. Seperti biasa, saya Diana Rosianti selalu menjumpai Anda di sore yang penuh bahagia ini. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia, seorang Sri Kandi Kalimantan Selatan yang saat ini menjabat sebagai Bupati Barito Kuala atau Batola. Beliau adalah Ibu Hajah Nurmiliani AS.SH. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Ada senang Bu, akhirnya saya bisa berbincang dan ngobrol bareng sama Ibu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Ibu, ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Pangan Dunia bertempat di Batola atau Jejangkit tepatnya. Mungkin bisa sedikit direview menurut Ibu, kenapa sih kok akhirnya pilihannya nasional Jejangkit atau tepatnya di Batola ini? Itu kan ada program nasional pemanfaatan lahan suboptimal ya, rawa Lebak. Jadi kebetulan waktu itu Batola memang belum diajukan waktu itu. Cuman saya pikir lagi ini rezeki buat Barito Kuala gitu kan. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kok Barito Kuala yang terpilih gitu kan. Tadinya memang ada beberapa daerah yang kita ajukan, tapi ternyata alhamdulillah di Jejangkit Muara, ya desa Jejangkit Muara, kecamatan Jejangkit yang terpilih, alhamdulillah. Karena memang selama ini kecamatan Jejangkit itu punya problem tata kelola air. Ya karena pH mereka itu kan 3 dan 4. Jadi kalau ditanam mereka ya asam sekali. Ya, jadi dengan teknologi dari Kementerian Pertanian dan yang merupakan juga hasil karya anak-anak bangsa, akhirnya bisalah yang tadinya Jejangkit itu yang nantinya biasa 1 tahun juga sekali dan kadang-kadang ya kalau banjir mereka nggak bisa. Nah tiba-tiba sekarang nanti mimpi mereka itu bisa 2 kali bahkan 3 kali panen dalam 1 tahun. Ya. Dengan teknologi itu ya? Teknologi itu, teknologinya namanya teknologi untuk khusus pertanian rawa ya. Jadi itu ada pompa yang besar yang nanti, nah itulah yang akan mengairi seluruh sawah yang ada di Jejangkit. Jejangkit pada umumnya lebih khusus Jejangkit Muara. Karena memang jadi masyarakat itu menanam tidak terkendala dengan alam lagi. Jadi karena teknologi itu yang mempermudah mereka. Kapan sih mereka mau nanam gitu? Terserah aja. Karena memang teknologi itu. Dan itu perlu dikelola ke depannya nanti oleh sebuah korporasi ya. Karena itu ada yang tadinya kita ditawari awalnya itu hanya sekitar 250 gitu. Hektarnya. Nah, yang akan dicadangkan untuk venue-nya Hari Pangan Sedunia. Yang kebetulan Kalimantan Selatan memang tuan rumah ya. Dan Barito Kuala Jejangkit Muara desanya terpilih untuk nantinya Bapak Presiden untuk memanen hasil dari yang teknologi itu tadi ya. Alhamdulillah ternyata dari sekian itu pada saat pertemuan dengan panitia HPS di tingkat pusat itu ditambah oleh Pak Menteri gitu. Ada berapa lahan rawa? Waktu itu saya ditanya, saya bilang sekitar 3.000-4.000 gitu. Jejangkit itu kecamatan Jejangkit ya memang rawa gitu. Dan Barito Kuala kan termasuk yang punya lahan rawa terbanyak ya, rawa. Jadi alhamdulillah gitu sama Pak Menteri, kalau 4.000 bisa nggak? Tadinya kaget-kaget juga gitu kan, 4.000 hektar itu kan bukan suatu yang gitu kan. Dan bisa, saya bilang bisa seandainya ada kerjasama dengan masyarakat, karena nggak semua masyarakat yang mau menyerahkan tanahnya ya kan untuk dikelola. Kita harus ke masyarakat dulu. Nah, akhirnya. Jadi itu tanah sih tetap milik masyarakat ya? Iya masih milik masyarakat, tapi nanti akan ke depannya nanti akan dikelola oleh semacam korporasi gitu ya. Jadi akhirnya yang 250 jadi 750. Tiba-tiba berpanjang lagi menjadi dengan kerjasama dengan TNI. Yang akhirnya itu dibuka setelah sosialisasi di masyarakat dan masyarakat menerima. Syukur alhamdulillah akhirnya dibukalah lahan sekitar 2.900, sekitar 3.000-an sekian dari 4.000 lahan itu. Karena kan memang nggak semua yang bisa di ini. Ya itu kerjasama. Jadi akhirnya yang jadikan venue
untuk Pak Jokowi ini yang 240 hektar sudah itu. siap panen? Itu sudah siap panen. Insya Allah nanti siap panen di tanggal 18 sampai 21 Oktober itu. Kapan Bapak Presiden? Itu nanti akan dipanen dengan peralatan modern yang namanya Kualitas berasnya sendiri sama seperti macam-macam nanti yang ditanam, ada varietasnya berbeda-beda ya. Ada yang dari Litbang, mereka menanam apa gitu kan, varietasnya saya nggak apa itu ya, cuman pada saat dipanen Pak. Artinya proses pembuktian juga bahwa ini bisa ditanam oleh banyak. Bisa. Apapun varietas yang mau ditanam itu bisa. Kalau setelah diolah tanahnya seperti itu gitu kan, pH-nya sudah dijadikan pH 7 dulu, pH normal dulu kan dari pH 3 gitu kan. Itulah teknologi mereka dengan di-covery, dengan diapain. Ya itulah masyarakat akhirnya mendapat warisan dari teknologi itu ke depannya. Dan mereka nanti ikut terlibat di korporasi itu. Yang nanti mereka pemilik lahan ini, nanti mereka akan menjadi tetap jadi pemilik lahan dan mereka akan mendapatkan sertifikat yang gratis gitu. Dulunya kan mereka kadang-kadang tanah segel-segel gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya ini mereka dapat sertifikat yang sertifikat dari pemerintah yang kalau kita ngurusnya lumayan ya. Ini gratis. Nah, gratis dan alhamdulillah mereka juga akan terlibat. Dan mereka mamanya petani ini punya lahan 2 hektar ya. Nah, nanti pada saat korporasi itu menangani untuk segala seluruh manajerialnya sampai artinya dalam bentuk kemasan beras, itu mereka terlibat. Apakah mereka hanya dapat ininya gitu. Oke, kan? tergantung keterlibatan berkontribusi ya. Kalau cuma tanah sekian mungkin ya. Kalau terlibat nanti korporasi itu yang mengatur. Itu masih dicari formula yang terbaik itu seperti apa gitu kan. Sebagai bupati, dengan adanya ini tadi Ibu katakan ini sebagai kelimpahan rezeki. Apa yang Ibu lihat ke depannya dengan adanya ini? Yang jelas ini akan jadi berharap ya, ke depannya akan menjadi salah satu lumbung padi Kalimantan Selatan, walaupun pada saat ini juga Barito Koala kan masuk 20% ya, itu tanpa jejangkit saat ini. Nah kebayang nanti kalau jejangkit menghasilkan berapa ton dalam satu kali ini, ya kebayang ya. Jadi bahwa Kalimantan Selatan dampaknya juga ke Kalsel akan menjadi salah satu lumbung padi nasional. Dan memakmurkan masyarakat di sini. Masyarakat pun, Barito Koala pun akan menjadi lumbung padinya Kalimantan Selatan dengan sekian persen, momennya kalau dulu 20%. Saya nggak bisa tahu saya seperti apa nanti. Dan itu bukan hanya Barito Koala nanti akan berlanjut ke kabupaten kota yang lain. Oke, dan ini proses. Saya jadi teringat begini, Bu. Mungkin beberapa puluh tahun lalu, saya ingat ketika zaman kepemimpinan Pak Harto, itu ada program lahan sejuta gambut dan itu gagal ya waktu itu ya. Tapi ini berbeda ya Bu ya, sudah bisa sampai Ibu mengatakan tadi sudah siap panen dan kedepannya insya Allah sih ini berbeda dengan yang beda. Gambut dengan rawa itu kan beda. Berbeda struktur tanah juga beda. Katanya kalau kegagalan itu kemarin karena lebih banyak campur tangan atau seperti apalah. Itu padahal daerahnya itu yang 1 juta hektar itu bersebelahan dengan Barito Koala. Dadahup kan itu masuk Kapuas ya. Dan itu di desanya, di kecamatannya Tabukan, Desa Pantang Raya itu kalau dibikin jembatan itu sudah akan melintas ke Kapuas. Jadi kalau itu terhubung dengan yang 1 juta hektar dulunya zamannya Pak Harto. Kita nggak tahu karena apa gagalan mereka, kita nggak tahu ya. Cuma yang sekarang sudah bisa dibuktikan sudah mau panen ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat gitu ya dibuktikan ya. Betul, Ibu. Ketika masyarakat memang kan di sini lebih banyak ke agroindustri ya memang ya pertanian. Pertanian baik dalam pengertian luas. Dalam pengertian luas. Sekarang yang paling diunggulkan selama ini apa Bu? Selain tadi padi itu? Jeruk ada ya. Jeruk itu sudah meluas bahwa kita berapa kali kontes jeruk kan. Tingkat nasional kita jadi pemenang ya. Kan ada ciri khas rasanya Barito Koala itu jeruknya manis, asam, pokoknya yang orange-nya seperti apa, seger gitu ya. Terus itu ada juga yang mulai kita kembangkan ini nenas di Mekarsari ya. Nah itu nanti pada perayaan HPS ini semua ditampilkan. Pintu gerbangnya itu memang kita bikin raksasa. Jadi ada dari yang dulu masuk rekor muri, dulu pada tahun 2008 ya masuk rekor muri. Ada gerbang yang terdiri dari jeruknya Barito Koala ditambah dengan nenas nanti.
Jadi ada 2 pintu gerbangnya itu terdiri dari jeruk dan Itulah yang menjadi ikonnya kita sebelum nanti mungkin nextnya padi juga yang bisa. padi, terus tuh ada kita penggemukan sapi Bali. Banyak. Alhamdulillah, jadi Barito Kuala dalam skala pertanian dalam pengertian yang luas gitu kan. Respon masyarakat dengan adanya ini ditambah dengan jejangkit, sebelumnya kan memang masyarakat pertanian. Dengan ditambah ini apa yang masukan yang masuk ke Ibu dari masyarakat? Oh banyak. Kalau bisa Bu dibikin dalam skala yang kecil gitu ke kecamatan mereka. Iya, insya Allah memang itu niat kita. Artinya tidak ada rejection sama sekali? Enggak. Kan mereka berhayal gitu kan bahwa dengan yang pertanian, iya penguatan ekonomi, dan itu banyak terbuka macam-macam, dan kedepannya Jejangkit itu bukan hanya seperti itu, mau kita kembangkan jadi wisata kan, jadi daerah wisata gitu kan kedepannya. Iya. Nah, jadi ada panen apa nanti di sana, terus tuh ada panen ikan, bisa panen jeruk atau panen jagung dan sebagainya gitu kan, palawija lah ya. Kedepannya itu mungkin 2-3 tahun setelah ini ya kita membenahi penanaman padi dulu, baru yang lain-lainnya. Iya. Karena ini ikutannya juga infrastruktur sudah diperbaiki mau tidak mau ya dengan itu. Dan itu kita sudah banyak keluar dari infrastruktur. Baik, 1 tahun menjabat Ibu. Ini kan 1 tahun. Orang kadang nanya nih 100 hari 1 tahun, dan ternyata 1 tahun menjabat Ibu dapat ini ya. Kita akan ngobrol lagi Ibu, apa saja yang sebetulnya sudah dicanangkan oleh Ibu Haja Nurmiliani dan juga Pak Wakil Bupati. Kita akan kembali masih bersama dia. Pemirsa, berbincang dengan tokoh yang satu ini, Sri Kandinya Banua, yang begitu bersemangat mencintai masyarakatnya dan alhamdulillah rezekinya datang ya, 1 tahun ternyata juga dibantu dengan adanya di Jejangkit program nasional ini. Sebetulnya Ibu tuh dalam program Ibu bersama Pak Wakil Bupati itu 1 tahun, suka gitu ditanya ya, biasanya kalau media nanya apa program 100 hari, apa program setahun, dan visi misi sampai akhir kepemimpinan, apa saja sebetulnya Ibu? Ada, tapi 100 hari nggak ada. Saya bekerja kalau saya terpilih untuk 5 tahun, gitu kan. Ada memang beberapa melanjutkan yang pernah dilaksanakan oleh Bupati terdahulu ya, Bapak Haji Hasanuddin Murad. Ada satu, kalau dulu Bapak punya program itu membuka supaya Barito Kuala itu tidak dikatakan daerah tertinggal lagi. Ternyata daerah tertinggal itu salah satu indikatornya itu kan infrastruktur, ya, ketertinggalan infrastruktur. Akhirnya sama Pak Hasanuddin waktu itu dibuka, itu yang namanya Taman Sari Bunga. Itu dari Tamban, Mekarsari, Anjir Muara sama Tabunganen. Oh, itu singkatannya. Ya, singkatan Taman Sari Bunga. Terbukalah. Yang tadinya mereka mimpi gitu ya di Tabunganen itu nggak mungkin lah mereka naik motor bisa ke Anjir Muara, bisa ke Banjarmasin. Mereka selalu lewat sungai, mereka lewat pakai, kalau istilahnya pakai kapal motor atau kelotok kalau orang Banjar ya. Itu yang mereka lakukan. Nanti mereka nyebrang pakai peri ke Banjarmasin, baru bisa naik motor gitu kan. Nah, kalau sekarang mereka enggak. Alhamdulillah dengan jalan yang sudah semakin terbuka, walaupun kita masih akan menyempurnakan jalan-jalan yang tadinya dibuka oleh Pak Hasanuddin, tapi itu sudah terhubung seluruh dari 4 kecamatan itu sudah terhubung. Setidak-tidaknya tidak dikatakan, tapi masih dikategorikan daerah tertinggal. Enggak, sudah lepas kita di tahun 2000, kalau murninya tuh di 2012 kita sudah Pak Hasanuddin itu jadi di pemerintahan yang kedua, periode kedua itu sudah 2011 itu kita dikatakan masih diamati. 2012, 2013 murni sama sekali. Jadi bukan daerah tertinggal lagi. Jadi Ibu tinggal meneruskan ini ya. Masa infrastruktur yang orang sekarang kalau mau ke Barito Kuala infrastruktur seperti itu masa masih daerah tertinggal gitu kan. Dengan yang kita dari Banjar dulu nggak mimpi gitu kan, ada jembatan sekaya Rumpiang, itu jalannya highway lebar gitu ya, kayak boulevard gitu. Tapi ternyata kan ke Batola makan waktu cuma dari Banjarmasin ada kadang-kadang 1 jam ya, tergantung situasi lalu lintas kita ya kan. Nah itu akan kami lanjutkan dengan proyek yang namanya
Kuta Bamara. Kuta Bamara itu Kuripan, Tabukan, Bakumpai sama Marabahan. Nah kalau itu terhubung, kalau Kuripan itu yang paling ujung yang berbatasan dengan HSU. Peminggirnya HSU, di seberangnya berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Nah jadi di yang paling pinggir itu Tabatan itu berbatasan. Nah kalau itu mereka selama ini kan dari Kuripan kalau mau ke Marabahan itu harus mengeluarkan dana sekitar ya 600-an lah sekitar gitu ya. Kan itu terlalu berat buat masyarakat. Dan itu pun kelotok atau kapal motornya itu tertentu mereka. Nggak bisa yang setiap saat kayak taksi gitu. Bisa mereka mau pergi mau kapan enggak kan? Jadi tergantung ada datang baru bisa ya. Jadi mengingat itu saya di visi misi dan di RPJM saya sampai 2024 itu sudah termasuk yang akan dikembangkan. Itu paling tidak bisa dilewati oleh sepeda motor karena memang pengerasan karena memang membangun jalan di Barito Kuala ini berbeda dengan di Banjarbaru seperti yang lain. Kita harus pengerasan dulu dan memakan waktu yang lama, kira-kira 2 tahun itu baru pengerasan. Belum lagi ngaspalnya kan, belum lagi dengan biaya yang lebih mahal daripada mereka. Itulah kendala beberapa yang di infrastrukturnya Batola dan itu juga sudah dipahami hampir seluruh masyarakat. Jadi mereka nggak ada yang nuntut kayak dulu gitu, nuntutnya kenapa nggak diaspal, kenapa ini. Mereka sudah karena sudah disosialisasikan dan mereka memahami, mereka melihat sendiri pada saat membangun, ternyata seperti ini. Mereka hanya, Bu tolong jalannya dikeraskan atau dikasih batu-batu biar bisa lewat gitu aja kan. Dan itu syukur alhamdulillah sudah kurang lebih inilah. Ya paling tidak saya bilang itu bisa tembus nanti. Mulai dibuka itu dalam 5 tahun insya Allah selesai. Nah giliran mengaspal itu bupati yang akan datang lah ya. Kita doakan beliau masih baik Bu, kita 5 tahun masih jauh deh kita ngobrol ya, makanya saya bilang itu urusannya ya. Yang penting saya 5 tahun ke depan. Ibu kan ibu agak unik nih ya gitu lah. Ibu melanjutkan kepemimpinan Bapak Hasanuddin Murad yang notabene adalah suami ibu begitu lah. Jadi dari ibu PKK, ketua tim penggerak PKK menjadi ibu bupati. Unik memang ya. Mau tanya Bu, kalau total luasan wilayah di Batola itu kalau saya baca dan lihat 309 km sekian lah ya. Iya, dan itu kan terdiri dari satu dot ke dot lainnya itu susah hubungnya. 17 kecamatan dengan 201 desa kelurahan. Ibu pernah mendatangi itu semua? Alhamdulillah sudah semua. Pada saat saya jadi ibu bupati. Oh, jadi ke tim penggerak mereka. Berusukan saya ibu bupati yang nggak bisa duduk manis, terima kabar, gitu kan? Ya, saya punya program yang dirindukan seluruh masyarakat Barito Kuala itu. Bu, saya jadi ikut merinding loh, Bu. Pada saat ibu bupati itu program bedah rumah. Oh, jadi ibu keliling itu ke? Keliling, bedah rumahnya PKK Barito Kuala itu berbeda dengan bedah rumah yang kayak dari Kementerian Sosial, dari PUPR. Itu sumber dananya dari mana, Bu? Dari dana hibah, Bu. Nah itu dia kadang-kadang berarti dari swasta itu ya? Ini salah satu yang jadi modal saya juga, masyarakat tuh melihat saya, mungkin salah satu memilih saya jadi bupati itu karena program-program PKK dulu. Karena program itu waktu ibu menjalankan sebagai ketua tim penggerak PKK nggak ada kepikiran mau jadi bupati? Nggak ada kepikiran itu. Atau sudah? Saya hanya membantu. Saya waktu Pak Hasanuddin terpilih gitu kan, punya pikiran gini, Barito Kuala ini daerah tertinggal gitu kan, dengan sekian desa. Apa yang paling cocok sama Barito Kuala ini? Saya keliling dulu, Bu. Saya keliling. Itu sebelum pemilihan? Setelah jadi ibu bupati. Oh, setelah jadi ibu bupati. Karena kan pengurusnya masih PKK yang lalu. Saya keliling, kita kalau nggak salah bertiga aja sama supir sama ajudan saya keliling. Inventarisir. Itu keinginan ibu sendiri? Iya, inventarisir lah. Kira-kira di sini ini, di sini ini, itu sambil nanya-nanya ya, sambil nanya-nanya. Belanja masalah gitu ya, Bu ya? Belanja masalah. Mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat. Akhirnya karena saya ini terbiasa kalau bekerja itu totalitas orangnya. Walaupun sendiri saya kerjakan sampai selesai gitu kan. Kalau itu terlihat dari semangat beliau. Oke. Akhirnya saya resume kayak kita kuliah aja nge-resume gitu kan. Oh ini pak udah selesai. Tiba-tiba waktu itu dengan dana sekian katanya PKK standarnya pekerjaannya seperti ini, 10 program pokok PKK. Dari 10 program PKK tuh ada yang sandang pangan, ada macam-macam.
oh ini sudah yang baku, udah standar, ada posyandu, ada bla 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 gitu kan. Oh santai aja saya bilang kalau pekerjaan seperti ini gitu kan, nggak ada sesuatu yang khusus gitu. Nah tiba-tiba kenapa ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi waktu itu Ibu Rudi mau berkunjung ke Barito Kuala. Waktu itu ke Anjir, kata Ibu Rudi, di Anjir mau berkunjung. Saya langsung terlintas aja gitu kan. Kenapa nggak saya buat sesuatu yang khusus gini? Itu kapan kira-kira waktunya itu cuma tinggal 10 hari kalau nggak salah ya, 10 hari. Saya tanya ke Bapak, saya mau bikin sesuatu yang khusus yang nggak pernah dilakukan Ibu Bupati yang lain gitu. Apa kata Bapak gitu? Bedah rumah sih. Oh katanya gitu. Bedah rumahnya seperti apa? Bedah rumahnya seperti ini gitu kan. Tapi PKK nggak punya dana, saya bilang gitu. Oh iya, coba aja dulu, coba dirundingkan dulu sama dinas-dinas, kata Bapak gitu kan. Udah, saya rundingkan sama dinas, kira-kira kemungkinan ada nggak? Nanti Bu dibikinkan dulu katanya ininya, yang mau Ibu seperti apa, dan ini Bu nggak ada dananya, kan sudah APBD sudah semua. Oh ya nggak apa-apa soal itu, pokoknya ada niat dulu, oke. Itu karena Ibu Rudi mau datang di Anjir Pasar waktu itu, saya panggil camat Anjir Pasarnya, kita diskusi. Terus ada satu pengusaha yang ternyata baik banget gitu kan. Bu kalau hitung-hitung kalau yang diajukan oleh PU ini kalau itu tidak permanen dan dia dari kayu apa itu nggak terlalu memakan biaya banyak. Cuman yang banyak ini dan bisa cepet juga ya. Upah tukang katanya. Oh, oke. Waduh, upah tukang ini yang kayak ini. Oh jadi akhirnya itu kendalanya jadi bisa besar karena upah tukang dan mungkin listrik dan sebagainya. Oke. Kalau itu salah satu kendala, saya bilang oke. Terus itu saya mencoba lagi sama masyarakat, sama Pak Camat. Seandainya di situ masyarakat gotong royong gimana? Kan selama ini sudah hampir punah ya rasa gotong royong kita. Bagaimana bikin kan PKK tuh pemberdayaan masyarakat gitu kan salah satunya. Jadi kenapa tidak gitu kita berusaha untuk itu. Akhirnya dengan camat kita ngobrol dengan kepala desa dengan berbagai masyarakat, ternyata masyarakat mau gotong royong. Akhirnya dengan dana yang 15 juta Bu, bangunlah sebuah rumah 4x9. Merenov gitu ya Bu? Bukan merenov, membangun. Nah makanya Barito tim bedah rumah Barito Kuala itu berbeda. Selama ini merenov ya? Merenov, tapi membangun sebuah rumah. Dan itu dengan gotong royong? Ya 4x9. Ya dengan asumsi rumah sehat itu seperti apa, punya jendela, punya ini, punya dapur, terus tuh peralatannya pun diberikan. Jadi dari yang namanya tempat tidur yang sederhana, terus peralatan dapur yang tempat minum air bersih harus ada, karena kita kan mengedukasi masyarakat. Okay. PKK kan pekerjaannya mengedukasi masyarakat, masyarakat itu seperti apa sih, gitu kan. Nah disitulah akhirnya dengan dana yang sekian, Bapak aja kaget, 15 juta bisa terbangun sebuah rumah seperti ini gitu. Akhirnya Bapak simpati, dilanjutkan program itu. Jadi masuk di anggaran gitu ya. Akhirnya kita bikin persyaratan, karena kalau tidak semua orang ingin dibangunkan rumah ya. Dan bisa terjadi sesuatu di masyarakat, iri mengiri, cemburuan. Akhirnya dibikinlah ada beberapa kriteria yang sampai sekarang syukur alhamdulillah nggak, sampai saya terakhir menjabat Ketua Tim Penggerak PKK itu jumlahnya sudah 114 buah rumah di 17 kecamatan dengan dana hibah yang diberikan pemerintah kabupaten ke PKK Barito Kuala. Syukur alhamdulillah. Dari cerita semangat Ibu ini dan juga apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang membuat Ibu begitu bersemangat dan totalitas? Padahal kalau kita tahu, Ibu kan sebelum akhirnya menjadi istri seorang bupati, Ibu berada di ibu kota bersama Bapak sebagai anggota dewan, bergaul dengan kelasnya ibu kota lah ya, dengan pejabat-pejabat di ibu kota. Lalu ditarik ke, mohon maaf, ini daerah yang dikatakan dulu tertinggal, desa lah ya Bu ya, gitu. Lalu Ibu berubah 180 derajat, mau belusukan dengan segala programnya. Apa yang membuat Ibu melakukan itu? Niat tadi pada saat Bapak mau mencalon bupati itu kan, Bapak mengajukan ada tawaran, saya mau di ini sama partai gitu kan, karena waktu itu Bapak sudah berapa periode? Bapak yang kedua itu, yang di 2007 ya, di 2006 waktu tawaran itu di 2005-2006 tawar ada dari partai, terus saya bilang
niatnya apa mau jadi bupati gitu kan. Beliau putra asli daerah Iya, ya? putra asli Bakumpai, niatnya mau bangun daerah kelahirannya gitu kan. Ini berdasarkan dari data pansus daerah tertinggal, posisi Batola seperti ini gitu. Kalau niatnya seperti itu, saya setuju, sangat setuju bahkan, karena memang dulu juga pernah diamanahi sama orang tua ya, kalau jabatan, kalau pekerjaan, kalau apa aja itu kan bisa didapat semua orang dan bisa dijalankan semua orang. Tapi kalau kita jadi seseorang yang manfaatnya lebih banyak, bisa membantu orang lain, itu yang dicari, kata Bapak. Walaupun kamu tidak siapa-siapa katanya, tapi kamu setiap kali kamu ini manfaatnya luar biasa ke orang. Itu yang lebih kamu cari. Saya nggak juga menginginkan anak saya jadi pejabat semua gitu kan, kata Bapak. Melihat latar belakang dia kan, cuman enggak. Yang saya mau anak saya punya manfaat yang lebih besar ke masyarakat, itu aja katanya. Dan itu akhirnya menjadi terngiang-ngiang di Ibu dan melakukan totalitas. Iya, makanya saya kalau bekerja saya bilang sama Bapak, saya waktu diserahi tugas sebagai salah satu calon legislatif, saya bilang ada sebagian waktu saya hilang loh di keluarga. Iya kan gitu kan? Saya nggak mungkin jadi full power ya orang. Kita tahan sedikit. Jadi ada banyak sisi lain dari seorang Ibu Hajah Nur Milyani ini. Jadi sebagai istri anggota Dewan Nasional pernah, lalu beliau mendampingi sebagai ketua tim penggerak PKK, artinya istri seorang bupati. Tidak lama kemudian beliau didaulat untuk menjadi anggota Dewan. Kita akan kembali bagaimana ceritanya dan bagaimana beliau membagi waktu. Kita kembali bersama dia. Pemirsa, kemanfaatan seseorang, manusia tentunya, itu tentunya dicatat dari apa yang dilakukannya. Dan Ibu Nur Milyani mencoba mencatatkan sejarahnya. Tadi, Bu, ketika Bapak periodenya berikutnya adalah masuk menjadi bupati, itu tahun keberapa lalu Ibu mencalonkan menjadi anggota Dewan? 2014. Jadi berarti tahun kedua Bapak mencalon. Oh, periode kedua ya, periode kedua. Oke. Jadi 5 tahun awal Ibu full menjadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Oke, kenapa akhirnya diminta untuk menjadi anggota Dewan? Nah, itu yang saya sampai sekarang juga bertanya-tanya gitu kan. Dan memang tawaran itu dari ada orang yang sampai saat ini saya jadi bupati, berarti mereka lah yang melatar belakangi, yang mendorong gitu kan. Yang pertama tuh ayahanda almarhum Haji Sulaiman HB, terus tuh yang kedua suami sendiri, yang ketiga tuh Bapak Ahmadi Nur Supit ya. Pak Ahmadi Nur Supit sudah seperti kakak sama saya. Jadi beliau tuh lah yang suka, kalau jadi orang kalau bisa manfaatnya banyak kan, kenapa enggak katanya gitu kan. Waktu itu terakhir yang diminta untuk menjadi legislatif, dia bilang, Ulun nih punya pikiran dulu pada saat menikah sama Pak Hasanuddin juga nggak ada pikiran mau jadi siapa-siapa, mau jadi istri dan ibu yang baik aja, gitu kan, mau didik anak-anak, mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada masyarakat gitu kan, bangsa dan negara, itu aja. Nggak punya yang ntar aku jadi ini, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin karena Allah aja berkehendak lain ya, tiba-tiba ditawari di 2014 itu ditawari pencalekan. Caleg DPRD provinsi lah katanya gitu, kata arwah Pak Haji ayahanda itu. Ini ulun mencoba. Itu daerah pilihan di sini ya? Dari Tukuala ya. Ulun mencoba karena ulun takutan juga kalau suatu saat kada sesuai harapan yang Sidin nyatakan gitu kan. Jadi ulun mencoba dan mudah-mudahan ulun bisa memberikan sesuai harapan gitu kan, sesuai harapan partai gitu kan. Bahwa karena menang tidak dimungkiri setiap partai itu punya misi ya kan. Nah, pada saat itu juga dilontarkan arwah Pak Haji itu, Sidin sebagai ketua DPD Partai Golkar dilontarkan bahwa misinya ini gitu kan. Oke, ulun coba. Aku ini kata Sidin, melihat orang tuh kada kulihat kayak itu aja karena track recordnya gitu ya, karena istrinya pasan katanya, enggak, dilihat track recordnya selama ini bagaimana pian berkiprah ya gitu.
Jadi Jasidin dicoba semua tuh harus dari kita mencoba dulu Jasidin mau jadi sesuatu. Oh udah, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim aja udahlah. Syukur alhamdulillah gitu udah, dan terpilih jadi suara terbanyak se-Kalsel gitu kan. Jadi karena Golkar pemenang pemilu waktu itu, jadi karena waktu itu ada kesepakatan di Golkar kalau Golkar pemenang pemilu dan ketua maupun ketua hariannya tidak mencalonkan diri, maka suara terbanyak lah yang jadi ketua. Dan dan pada saat itu saya ketua gitu, padahal kan tadi cita-citanya hanya jadi ketua komisi 4 gitu kan? Karena ada membidangi pendidikan dan kesehatan gitu. Kaitannya dengan PKK ya? Kaitannya dengan PKK, jadi itu aja kemarin waktu permohonannya lagi awal sama Pak Haji tuh, jadi ketua komisi 4 aja ulun bersedia, ulun mencoba. Ternyata jadi Allah berkehendak lain jadi ketua dewan gitu kan, seorang ibu rumah tangga gitu kan, bingung juga gitu kan, mimpin yang waduh ada waktu itu para politisi kan unik-unik ya Bu ya. Itu lagi kritis ya, ada lagi KIH KMP itu sangat luar biasa waktu itu, pertarungannya itu luar biasa, cuman dengan gaya, mungkin itulah kelebihan seorang perempuan ya, kita bukan perempuan itu kan lebih lembut, lebih bisa mengerti mereka ya. Mungkin dari situlah akhirnya kerjasama kita jadi harmonis gitu kan. Bilang jangan kita ngikuti di pusat deh. Kita sini bagi-bagi aja deh, jangan yang pukul rata KMP menang ini gitu kan. Enggak, janganlah. Kita sama-sama membangun Banua ini, apalagi kayak ibu gitu kan. Ini seorang perempuan, ya ibu rumah tangga deh. Kalian itu kuharap dari masukan tuh dari kalian semua gitu, dukungan dari kalian semua gitu kan. Ternyata alhamdulillah selama 2,5 tahun itu berjalan luar biasa, support mereka tuh habis-habisan gitu kan, dan kekompakan itu mereka lihat kan gitu, makanya sampai sekarang tuh rasa terima kasih dengan kawan-kawan tuh luar biasa gitu kan. Dan hubungan masih baik ya Bu? Sampai sekarang alhamdulillah masih baik. Ini yang agak unik adalah Bapak Pak Hasanuddin Murad gitu mendorong Ibu untuk dan lalu melesatkan Bu ya, tidak diduga gitu loh kan. Tapi kan ada sebagian, kita bicara gender, ada sebagian pria yang tidak suka istrinya itu terlalu lari kenceng gitu loh Bu. Tapi Bapak termasuk yang mendorong, termasuk juga mensupport untuk menjadi bupati. Kenapa Bu? Apa pemikiran Bapak? Gini, kata Bapak gini, kalau orang mau terjun atau mau berbuat sesuatu, namanya suami istri, itu harus cair dulu di tingkat suami istrinya. Orang kadang-kadang kan bisa nanti akhirnya suaminya yang menyesal, istrinya kok lebih dari gue ini kan gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak kita cairkan dulu. Kita dari hati ke hati dulu. Termasuk yang tadi saya bilang, kalau saya sekarang jadi ketua dewan, konsekuensi dari pileg tadi, mau nggak mau saya nggak bisa nggak nerima karena undang-undang yang menetapkan itu dan kesepakatan partai juga. Nah, jadi ada sebagian waktu saya yang hilang di keluarga. Bapak nggak boleh nuntut gitu kan? Ya, waktu saya hilang di keluarga. Nah, bagaimana saya menutupi ketiadaan saya itu seperti apa? Dan Bapak harus kita bicarakan. Dan clear. Dan Bapak itu orang yang support abis. Nah, kalau perempuan punya kemampuan kenapa enggak katanya? Ya kasihan lah perempuan katanya, masa harus di belakang dapur terus katanya, di belakang suaminya terus gitu. Dan itu penyemangat saya karena memang Bapak yang meminta kan. Bukan kehendak saya waktu itu, Bapak yang meminta kan, memang partai melihat itu semua dan belum pernah ada perempuan. Jadi partai melihat itu, ini kesempatan gitu. Dan saya berpikirnya Bu waktu itu juga untuk perempuan Kalimantan Selatan. Menunjukkan bahwa perempuan bisa ya Bu ya. Suatu saat adik-adik saya gitu kan, kalau mau jadi ketua dewan di tingkat level provinsi kan udah nggak ada halangan. Itu udah pernah. Seorang Ibu Hajah Nur Milyani pernah ada di situ. Kan orang banyak misalkan kenapa saya mau menyerahkan ketua dewan gitu kan di provinsi gitu kan, levelnya itu kan Danrem ya, Kapolda, itu teman rekan level provinsi lah ya. Kok ini saya bilang ini pengabdian. Oke, itu sama kejadian Bapak di nasional kembali ke saya. Ya, soal pengabdian. Kita mengabdi aja di mana aja nggak ada kalau levelnya rendah tinggi soal pengabdian. Mengabdi itu di mana yang terbaik. Dan ini Allah yang memberi jalan ke kita. Berarti ini yang terbaik yang dipilih Allah ke kita gitu kan. Jadi kita jalani aja. Termasuk jadi bupati gitu. Saya pikir kalau saya jadi bupati perempuan pertama di Kalsel, seperti juga ketua dewan provinsi pertama di Kalsel, itu adik-adik saya akan gampang. Suatu saat ada catatan. Jadi mereka
karena Batola ini terkenal religius ya, agak sulit kan ditembus ya. Saya agak sulit menembus perempuannya itu, terus terang aja. Cuma karena ya tadi mungkin karena semangat saya, dukungan dari keluarga ya yang luar biasa, dari anak-anak buah juga, rekan-rekan semuanya. Jadi itu yang menambah semangat ya, menambah semangat bahwa bisa loh kita gitu kan. Dan syukur alhamdulillah ternyata Allah mengizinkan saya ya, kita jalani, kita ini ya jelas seperti air mengalir. Kebalikan dari tadi bapak yang support, sekarang di ibunya. Kan ini suami sudah support nih, keluarga sudah support. Bagaimana ibu membalancekan ini agar walaupun sudah clear bahwa nanti akan kehilangan separuh waktu dan lain sebagainya, tetapi agar anak-anak di rumah dan bapak juga tidak terlalu kehilangan sosok ibu. Tetap Ibu Nurmiliani ketika di rumah adalah ibu dan istrinya Pak, ibu anak-anak dan siapa. Nah itu bagaimana ibu membalancekan? Makanya saya terus terang aja, mungkin kalau acara itu malam hari ya, terus terang aja saya ke mereka, ke dinas, kemana aja, termasuk camat, termasuk semua yang di Barito Kuala, bahwa jangan gundang saya malam hari. Saya sampai jam kantor selesai. Malam untuk di rumah. Izinkan saya melaksanakan tugas saya sebagai istrinya seseorang gitu kan, atau ibunya seseorang gitu kan. Kalau saya full malam juga saya terima gitu, kemana aja gitu kan. Kapan saya ngurusin rumah tangga saya gitu kan. Nah kalau sesuatu terjadi di rumah tangga saya, yang rugi saya sendiri gitu kan. Hanya karena gara-gara saya mempertahankan sebuah jabatan. Terus itu jabatan yang tidak abadi gitu kan. Kalau rumah tangga saya kan abadi ya kan. Kita menikah itu kan untuk sampai kita berpisah, dipisahkan oleh maut gitu kan. Nah jadi itulah yang jadi ini. Jadi saya memohon kepada ini, kecuali hal-hal yang memang tidak bisa, yang urgent dan tidak bisa, mamanya ada acara di provinsi, itu yang tidak boleh diwakilkan. Saya harus hadir. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur dan supportnya juga luar biasa. Inggih Bunda, kalau Pak Gubernur kan manggil saya Inggih Bunda. Tidak apa-apa gitu kan. Artinya pemahaman. Dan itu ibu sendiri yang meminta. Iya, saya meminta minta tolong kalau acara malam, kalau kecuali yang memang nggak bisa diwakilkan, saya minta izin nggak hadir. Ini alasannya gitu. Tetap ya. Kalau siang hari kemanapun gitu. Kalau putra putri berapa? Satu aja. Satu udah kuliah di Trisakti kebetulan. Oh, sekarang. Jadi tidak bersama enggak, di Jakarta. Pokoknya kalau malam itu miliknya Pak Hasanuddin. Tempat kita berdiskusi, Bu, kita selalu sholat maghrib bersama, berjamaah. Iya, oh iyalah. Ke Pak Hasanuddin saya suka bertanya, kamu siapa lagi orang paling dekat saya atau teman tidur gitu. Sementara kan? Beliau juga jadi guru politik banyak orang dan ibu adalah orang terdekatnya ya. Iya, alhamdulillah gitu kan, banyak belajar dari pengalaman beliau, dosen juga kan dulunya. Hasanuddin. Dalam catatan saya, ibu adalah salah seorang ketika menjadi istri bupati adalah istri atau ibu bupati yang berbeda. Baik dari tampilan, ibu menunjukkan kesederhanaan. Kami mencatat seperti itu. Mengapa ibu ingin tampil seperti ini, tidak seperti yang lain? Kita jeda dulu. Kita ingin dengarkan dari Bunda kita yang satu ini sesaat lagi. Pemirsa, kadang-kadang orang memberikan standar-standar tertentu. Istri bupati itu harus begini. Wah, gini nih. Ibu tampil apa adanya. Bahkan setelah menjadi seorang bupatinya dengan wajah cantik alami yang dipunyai oleh seorang Ibu Nurmiliani. Mengapa ibu tidak seperti perempuan-perempuan ibu-ibu lainnya? Mungkin inilah saya gitu kan ya. Kalau kita tampil seperti orang, itu orang lain gitu kan. Kalau saya apa adanya seperti ini gitu kan. Saya suka tidak terlalu suka yang seperti orang-orang yang memang dari sejak saya di istri anggota DPR RI juga ya, saya memang mengurangi yang aktivitas yang seperti itu, memang lebih fokus pada ya mungkin penyesuaian di berbagai tempat aja lah ya, seperti apa di sini lebih simpel, sederhana.
dan lebih mudah kan. Dan lebih bisa diterima masyarakat ya, Bu. Dan kita kemana aja orang kan nggak ini gitu kan. Kalau Saya kita, dengar Ibu sama masyarakat juga bersukaan masuk ke rumah dan oh iya, dan makan sama mereka apa mereka iya. tidak ada jarak gitu. Iya. Dan itu juga berlaku untuk Bapak. Ya, apalagi Pak Hasanuddin ya. Yang orang sini ya. Orang asli. sini itu. Oke, Ibu. Kalau kita melihat flashback sedikit, seorang Ibu Hajah Nurmiliani muda, Ibu kan anak seorang gubernur waktu itu ya kan, Gubernur Kalimantan Selatan. Pemirsa perlu sedikit saya remind, beliau adalah putrinya dari Bapak Abrani Sulaiman, betul ya Pak? Ya. Itu kalau tidak salah periode 6368 menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Apakah tadi Ibu sudah menyentil sedikit ketika ayah mengatakan bahwa tidak harus semua jadi anak, tetapi bagaimana sih seorang Bapak Abrani ini mendidik anak putra-putrinya? Yang utama itu tadi, jadi orang yang bermanfaat katanya. Karena nggak orang tua pejabat belum pasti taruhannya anaknya juga jadi pejabat gitu kan. Kalau orang berpikirnya seperti itu, pasti ada darah abahnya aja, gitu kan? Itu enggak, kalau sama bapak enggak. Yang utama syukur alhamdulillah kamu dilahirkan dari sebuah keluarga yang artinya yang berbeda dengan orang lain gitu kan. Tapi kamu dibekali oleh ilmu sekolah kamu gitu. Yang utama itu kata bapak. Ilmu sekolah kamu itulah yang akan yang menjadi menjadi teman-teman kita dan modal kita di masyarakat. Oke, sarjana hukumnya di mana Bu? Di sini? Di Unlam. Oh di Makanya ketemu Pak Hasanuddin gitu kan. Oh, satu-satu. Jadi teman satu alma mater begitu ya? Sama satu alma mater Pak Hasanuddin. Tuh, Bu. Saya dengar Enggak juga lah, karena saya aktivis barangkali ya. Aktivis ya. Dari muda memang. Iya, saya dari SMA di Jakarta dulu juga aktivis di OSIS gitu kan, kembali ke Unlam aktivis lagi. Oke, jadi Ibu kembali ke Kalsel ini setelah kuliah ya? Setelah kuliah iya. Setelah Bapak MPP, kita kembali ke Kalsel. Oke. Nah, ketika Ibu saat itu muda dengan gelar sarjana hukumnya dan juga aktivis, sebetulnya tuh mimpinya tuh mau jadi apa sih Bu? Secara profesi atau mungkin keinginannya itu? Nggak ada yang kaitannya. Makanya saya memilih dulu hukum itu hukum tata negara, tata pemerintahan. Oke, memang cocok ya Bu ya? Karena mungkin latar belakang suka berdiskusi dengan orang tua ya, Bapak ini. Jadi mungkin itu yang membuat saya memilih itu, bukan pidana atau perdata atau yang lain gitu kan. Dan itu sama-sama sama Pak Hasanuddin, sama-sama satu jurusan kita. Dan itu kalau diskusi itu enak banget. Dan kita memang berdiskusi suka berdua dengan Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin itu orangnya, bagi saya di mata saya itu smart gitu kan. Orangnya kecil aja tapi kok pinter gitu kan. Orangnya kecil tapi pinter gitu. Ternyata itu yang dilihat ya. Oke. Dibandingkan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau yang utama bagi kita kan setelah bapak saya ketemu Pak Hasanuddin itu, dia punya keberanian melamar gitu kan. Melamar kan dia. Kan orang banyak yang nggak berani loh ke ibu. Masih jadi gubernur? Bukan.